Sudah menjadi kebutuhan setiap negara untuk memiliki paling tidak satu badan intelijen yang bertugas untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara. Bahkan, beberapa negara sampai memiliki lebih dari satu badan intelijen. Tugas-tugas mereka sangat rahasia, meliputi kegiatan pengawasan atau mata-mata, pengumpulan informasi intelijen, pengolahan informasi dan data intelijen, sampai ke pembuatan keputusan atau program yang akan diajukan kepada penguasa negara. Selama ini kita berpikir, kalau yang namanya badan intelijen pasti bekerjanya untuk negara. Tapi bagaimana jika ada badan intelijen suatu negara adidaya yang justru malah bekerja untuk elit-elit berduit yang berada di baliknya? Jangankan badan intelijennya, uang negaranya saja sudah dikendalikan oleh elit-elit berduit dan pemodal raksasa kok. Uangnya saja dicetak oleh bank swasta. Di video sebelumnya, kalian pasti sudah tahu dong siapa yang berada di balik CIA dan sebenarnya kepada siapa CIA bekerja. Sekarang yang menjadi pertanyaan, benarkah bahwa semua kegaduhan politik, perang, kudeta pemerintah, perubahan negara atau haluan politik di seluruh dunia ini disebabkan oleh operasi intelijen yang direncanakan oleh sebuah badan intelijen paling berpengaruh dan paling ditakuti di seluruh dunia? Sebelum kita membahas ke operasi-operasi intelijen mereka yang ganas dan tidak disangka-sangka, ternyata CIA sendiri memiliki banyak rahasia yang tidak diungkap ke publik loh. Kebetulan ada seorang penulis yang berhasil merangkumkan rahasia-rahasia CIA yang selama ini disembunyikan kepada dunia. Dan setelah mengetahui ini, harusnya kita menjadi waspada. Jangan-jangan negara yang kita tinggali ini telah diisi oleh agen-agen CIA dan kita bisa saja menjadi target operasi intelijen selanjutnya. Dan berikut ini adalah 10 rahasia CIA yang disembunyikan kepada dunia. Ini adalah hasil rangkuman dari buku Operasi Gelap CIA. Sebenarnya, rahasia-rahasia CIA masih jauh lebih banyak lagi ditulis di dalam buku ini. Kalau kalian penasaran, mending baca bukunya langsung sendiri deh. Yang pertama, cikal bakal CIA dibentuk sejak Perang Dunia Kedua. Sebelum menjadi CIA seperti sekarang, Badan Intelijen Amerika Serikat dulunya bernama Office of Strategic Service atau OSS atau Kantor Dinas Strategis. OSS dibentuk ketika Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Karena saat itu Amerika Serikat sangat membutuhkan agen intelijen yang jeli, canggih, namun senyap untuk mengumpulkan informasi-informasi intelijen supaya Amerika Serikat bisa memenangkan Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua usai, OSS dibubarkan. Tak lama kemudian, Presiden Truman menyadari bahwa di era pasca Perang Dunia tetap dibutuhkan organisasi intelijen pusat untuk menjaga hegemoni Amerika Serikat. Untuk menyelenggarakan kegiatan intelijen secara penuh, Presiden Truman akhirnya menandatangani Undang-Undang Keamanan Nasional atau National Security Act pada tahun 1947. Dari sinilah CIA didirikan. Direktur CIA diangkat oleh presiden langsung. Yang kedua, CIA bertugas mengawasi seluruh dunia dan punya agen intelijen di mana-mana. Sebagai negara adikuasa yang menjadi basis sebagian besar bisnis-bisnis global, tentu Amerika Serikat harus tetap menjadi negara adikuasa dan memiliki keberdayaan di mana-mana. Untuk menjaga hegemoni Amerika Serikat inilah, maka diperlukan CIA yang bertugas mengawasi seluruh jengkal bumi, mulai dari utara sampai ke selatan, dari barat sampai ke timur, mulai dari dasar laut sampai ke pucuk langit. Saat ini rasanya tidak ada negara atau wilayah di bumi yang tidak diawasi oleh CIA. Untuk alasan pengawasan dan pengumpulan informasi intelijen inilah, maka agen-agen CIA banyak tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan mereka juga membaur dengan masyarakat dan menutupi identitas asli mereka sebagai seorang intel.
Yang ketiga, CIA memiliki kamera satelit pengintai paling canggih di dunia. Aktivitas mata-mata tak hanya dilakukan CIA di darat saja melalui para agennya, bahkan sudah mencapai langit. CIA bahkan memiliki kamera satelit pengintai paling canggih di dunia dengan nama kameranya adalah Corona. Program Corona adalah program pengawasan melalui satelit untuk mengawasi gerak-gerak setiap jengkal manusia di bumi, sehingga CIA dan Amerika Serikat bisa mengontrol manusia. Kenapa nama programnya sama seperti nama penyakit corona saat ini ya? Kebetulan atau memang sengaja dimirip-miripin? Kamera pengintai bernama Corona ini dulunya disuplai oleh ITEC, yakni perusahaan global yang didanai oleh Lawrence Rockefeller, di mana Rockefeller ini adalah salah satu globalis bos minyak yang juga pemodal besar di dunia. Rockefeller adalah sahabat dari Rothschild, si penguasa sistem perbankan sentral di seluruh bumi. Dan mereka berdua sama-sama menjadi sesepuh dari kelompok 1% dunia alias sesepuhnya elit globalis. ITEC hanya memiliki satu pelanggan saja, yakni CIA tersebut. Dalam waktu yang tidak lama setelah pendiriannya, ITEC mendulang profit tinggi dari bisnis mata-matanya dengan CIA. Hanya dalam waktu 2 tahun setelah pendiriannya, saham ITEC sudah bisa go public di Wall Street. Tapi kini, perusahaan penyedia program Corona untuk CIA bukan lagi perusahaan ITEC. Kontrak ITEC dengan CIA sudah dicabut pada tahun 1965. Kuat dugaan karena ITEC menerima tawaran yang lebih menggiurkan profitnya oleh National Reconnaissance Office atau NRO. Kini program Corona disediakan oleh rival ITEC, yakni Perkin-Elmer. Dari satu lini bisnis intelijen ini saja, ternyata sudah menghasilkan banyak kekayaan ya. Padahal dalam CIA, banyak elemen yang bisa dibisniskan. Bayangkan saja berapa uang yang berputar di sana. Dan belum lagi berapa profit yang dihasilkan. Yang keempat, CIA secara misterius didanai dan melayani perusahaan-perusahaan globalis. Sebagian besar perusahaan multinasional, yakni 54%-nya berbasis di Amerika Serikat. Baru sisanya menyebar di Jerman, Inggris, Jepang, Prancis, dan Belanda. Dengan berkumpulnya mayoritas perusahaan global di Amerika Serikat, tentu mereka membutuhkan sebuah badan intelijen yang bertugas mengawasi keamanan bisnis-bisnis para globalis di seluruh dunia. Maka dari itu tidak heran bila muncul tudingan bahwa para elit-elit globalis mendanai CIA untuk melakukan serangkaian operasi intelijen di luar Amerika Serikat demi mengamankan keuntungan bisnis mereka saja. Yang kelima, CIA melakukan serangkaian operasi intelijen kejam demi menjaga kapitalisme dan globalisasi berjalan mulus. Sejak Perang Dunia Kedua berakhir, Perang Dingin muncul. Ini sebenarnya adalah perang antara kapitalisme global yang diwakili langsung oleh Amerika Serikat sebagai sarang perusahaan global melawan sosialis atau komunis yang diwakili oleh Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya. Operasi intelijen Amerika Serikat melalui CIA banyak dieksekusi dengan tujuan untuk melenyapkan komunisme dan pemimpin-pemimpin nasionalis dari seluruh negeri yang memiliki potensi bisnis yang menggiurkan. Mengapa operasi-operasi intelijen ini perlu dilakukan? Namanya saja globalisasi dan kapitalisme. Perusahaan global boleh saja berbasis di Amerika Serikat, tapi mereka bikin pabriknya di negara-negara dunia ketiga yang kaya sumber daya alam, lalu jual produknya ke seluruh penjuru dunia. Celakanya saat Perang Dingin, negara-negara dunia ketiga yang kaya sumber daya alam banyak menganut paham sosialis atau komunis. Artinya, segala bentuk aset dan kekayaan alam negara tersebut cenderung dikelola oleh pemerintah, supaya bisa dibagi adil kepada rakyat. Otomatis, perusahaan asing tidak bisa sembarangan masuk dan berbisnis di negara tersebut. Apalagi mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara menekan upah rakyat atau merusak lingkungan. Bagi para elit globalis, pemimpin negara yang sosialis atau komunis dan juga nasionalis sangat berbahaya
karena hanya akan menghambat ekspansi bisnis mereka saja. Karena itulah mereka harus dilengsarkan dan komunisme harus lenyap. Operasi intelijen pun banyak dilakukan mulai dari kudeta pemerintah yang sah sampai perang. Yang keenam, CIA pernah memanipulasi pemilu demi kepentingan bisnis para elit. Hal ini pernah terjadi di Italia. Tahun 1948, Italia hendak menyelenggarakan pemilu. Untuk membuat sayap kiri, yakni para penganut sosialis atau komunis, kalah di Italia, jutaan dolar digelontorkan untuk membuat propaganda. CIA juga berencana menghentikan bantuan makanan jika hasil pemilu di Italia tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Amerika Serikat, yakni sayap kiri kalah dan partai Mussolini yang pro-globalis bisa menang. Amerika Serikat berhasil mencapai tujuannya dengan kekerasan. CIA melancarkan operasi Gladio untuk melatih 15.000 pasukan yang dipersiapkan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Banyak anggota operasi Gladio yang menjadi anggota operasi bayangan P2 yang dibiayai oleh CIA. Spesialisasi kerja P2 adalah melakukan provokasi dan memperburuk citra politik sayap kiri di Italia. Organisasi-organisasi sayap kiri seperti Brigade Merah juga disusupi, didanai, dan akhirnya dibentuk kembali menjadi sebuah gerakan teroris. Provokasi, tindak kekerasan, terorisme, dan fitnah dilancarkan dengan tujuan agar kelompok sayap kiri rusak citranya di masyarakat, sehingga masyarakat takut dan membenci kelompok-kelompok sayap kiri, sehingga politikus yang berhaluan sosialis atau komunis kalah dalam pemilu. Setelah itu, politikus yang pro-globalis bisa menang dan memimpin Italia. Yang ketujuh, CIA memata-matai rakyatnya sendiri. Sebenarnya, CIA dibentuk sebagai organisasi intelijen yang bertugas mengawasi dan mengumpulkan informasi dari luar Amerika Serikat. CIA juga sebenarnya tidak ada tugas untuk mengurus persoalan domestik di Amerika Serikat. Tapi atas nama kepentingan bisnis para elit-elit kapitalis di Amerika Serikat, warga Amerika Serikat pun ikut diawasi dan dimata-matai. Padahal belum tentu mereka membahayakan pemerintah Amerika Serikat itu sendiri. Yang kedelapan, CIA kepergok beberapa kali mendapatkan dana kotor untuk operasi intelijennya. CIA ketahuan pernah mendapatkan dana gelap hasil pencucian uang di sebuah bank yang disinyalir dana gelap ini digunakan oleh CIA untuk mendanai operasi-operasi intelijen mereka. Salah satu kasus yang populer adalah kasus BCCI atau Bank of Credit and Commerce di tahun 1991. Disinyalir ada tindak pencucian uang di sana oleh elit berduit dan uangnya digunakan oleh CIA. Pemeriksa Bank Inggris yang berusaha untuk mengaudit aliran dana tersebut justru ditembak di London. Dan kasus pencucian uang ini tidak pernah dilanjutkan lagi penyidikannya. Kasus lainnya juga muncul di Bank Nuganhen yang membantu CIA menggulingkan pemerintah yang mengganggu mereka di Australia. Saat para pemeriksa Bank Australia berusaha untuk menutup Bank Nuganhen pada tahun 1977, bank itu justru dibubarkan sendiri secara tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan kerugian miliaran US dollar dan deposito nasabah tidak kembali. Apakah penutupan Bank Nuganhen yang tiba-tiba ini adalah bentuk CIA untuk menghilangkan jejak? Yang kesembilan, CIA mendanai dan memberdayakan kelompok oposisi pemerintah untuk menggulingkan pemerintahan yang tidak pro-globalis. Salah satu operasi intelijen CIA yang umum
adalah menumbangkan pemimpin-pemimpin negara yang kebijakannya tidak pro-globalis. Jika ada pemimpin negara yang mengurangi profit mereka atau menghalangi ekspansi bisnis mereka, maka CIA bisa membereskannya dan mengganti pemimpin tersebut dengan pemimpin boneka pilihan para globalis. Salah satu contohnya adalah CIA membangun kelompok Contras Nicaragua yang berlawanan dengan pemerintah untuk melawan pemerintahan Sandinista yang terpilih secara demokratis. Mirisnya, kelompok Contras Nicaragua ini didanai CIA dari bisnis perdagangan narkoba CIA untuk menggulingkan pemerintahan Nicaragua yang sah. Saat itu, Sandinista adalah partai politik yang berhaluan sosialis di Nicaragua yang pro-rakyat tapi anti-kapitalisme global. Selain itu, CIA juga ikut terlibat dalam konflik di Afghanistan. Para pemberontak di Afghanistan didanai oleh CIA, juga dari bisnis perdagangan narkoba CIA itu sendiri. CIA mendukung mujahidin, yakni sebutan palsu untuk kelompok pemberontak dan pembenci pemerintah yang berkedok pejuang Islam. CIA juga mendukung operasi haram ini dengan menyediakan truk dan kuda-kuda pengangkut senjata ke Afghanistan. Mengapa CIA banyak mendanai kelompok oposisi pemerintah dari hasil bisnis narkoba? Karena keuntungan dari bisnis narkoba itu sangat besar, dan narkoba ini bersifat adiktif atau bikin kecanduan. Jadi, repeat ordernya pasti besar dan cuan terus mengalir. Gak ada yang nyangka kan? Kalau perdagangan narkoba internasional juga didalangi oleh CIA sendiri. Yang ke-10, CIA berada di balik terorisme dan peperangan di negara-negara yang menguntungkan globalis. Sudah menjadi agenda umum bagi CIA untuk mendanai dan memberdayakan kelompok oposisi pemerintah untuk melawan dan menumbangkan pemerintahan yang sah. Kelompok oposisi ini kemudian dilatih menjadi kelompok-kelompok radikal dan ekstrim. Bahkan tak jarang memakai kedok agama untuk memanipulasi rakyat. Tapi, mereka banyak melakukan tindakan terorisme seperti melakukan kerusuhan, pembantaian, pengeboman, bahkan penculikan dan pemerkosaan terhadap perempuan. Bahkan tak jarang, kelompok oposisi ini pun didesain untuk berperang. Hal ini banyak terjadi di Afrika dan Timur Tengah, di mana di sana banyak terjadi kasus peperangan antara pemerintahan yang sah melawan kelompok-kelompok oposisi yang bertindak layaknya teroris. Mirisnya, CIA dan globalis juga bekerja sama dengan banyak media massa untuk menyebarkan berita yang bias, seolah-olah menyudutkan pemerintah yang pro-rakyat dan mengangkat dukungan bagi kelompok-kelompok oposisi. Sehingga dukungan dan tekanan publik terus meningkat dan memperparah kondisi perang yang ada di sana. Saat perang pemerintah melawan oposisi atau teroris terjadi, di saat itulah biasanya sumber daya alam setempat ikutan raib. Bahkan di buku sejarah ISIS dan Illuminati sendiri, secara belak-belakan disebutkan bahwa CIA sendiri yang membentuk sebuah organisasi teroris internasional yang bernama ISIS, yang bekerja sama dengan MI6 atau Badan Intelijen Inggris dan juga Mossad atau Badan Intelijen Israel.